Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu. Gimana pagi ini kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah, Bu. Hari ini kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Hari ini Pak Dani akan mengadakan sesi coaching bukan? Iya, Bu. Ah, Eh, kalau boleh saya tahu Pak, dengan siapa? rencananya, Bu, kan hari ini kan sesi coaching saya dengan Pak Ahmad Sodik, Bu. Oh begitu. Ah, Baik Pak Dani, sebelum Pak Dani melakukan proses coaching, boleh kan saya bertanya tentang beberapa persiapan yang Pak Dani lakukan? Oh, boleh saja, Bu. Itu aman, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Silakan, Bu. Baik. Nah, Ya. nah, pada saat proses coaching nanti nih, kira-kira kriteria apa sih? Ataupun mungkin rubrik penilaian seperti apa yang akan Pak Dani gunakan? Boleh Pak dipaparkan? Ini rencana saya, Bu. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching nanti atau klien saya lah. Nah, kemudian saya juga menggunakan kriteria yang sesuai dengan alur Tirta, di mana nanti pada awalnya saya akan menanyakan tujuan dia, Bu. Ya. Habis itu mengidentifikasi masalah, Hmm. rencana aksi, dan tanggung jawab juga dalam proses coaching ini, Bu. Itu rencana saya. Baik. Lalu kira-kira kompetensi apa yang Pak Dani ingin kembangkan nanti secara spesifik dalam proses coaching ini Pak Dani? Rencana saya nih, Bu, kalau rencana saya sih, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif yang pertama sekali, Bu. Biar saya bisa menjiwai ya. Dan juga kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Itu rencana saya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu. Baik. Kemudian dalam proses coaching yang akan Pak Dani lakukan nanti, tentu ada indikator-indikator yang dapat menggambarkan bahwa proses coaching itu akan berhasil. Nah, seperti apa itu kira-kira Pak Dani? Saat coaching nanti, bukan? Iya. Saat coaching nanti, saya berencana saat coaching saya nanti mampu menggali potensi diri dia, Bu. Dalam dirinya untuk menemukan solusi dari tantangan atau kekuatan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Baik. Jadi nanti indikator keberhasilan coaching yang Bapak lakukan itu ketika coach Bapak itu mampu menggali sendiri potensi dalam dirinya begitu ya Pak ya? Iya, Bu, iya. Baik. Baik. Nah, semoga nanti proses coaching yang akan Bapak lakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Dani ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, eee, mungkin proses observer kita cukup sekian aja Pak. Terima kasih karena Pak Dani sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Iya, Bu. Kemudian saya meminta izin kepada Bapak nanti akan melakukan observasi ketika Bapak melakukan proses coaching dengan Pak Sodik. Boleh Bapak? Iya, Bu, silakan, Bu. Silakan, Bu. Aman tuh, Bu. Boleh. Terus kemudian nanti proses observasi ini akan saya rekam dan saya gunakan untuk pembelajaran khususnya nanti dalam pendidikan guru penggerak. Begitu ya Pak ya? Dibolehkan Baik, Bu, ya? baik. Baik. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, terima kasih Bapak Dani. Kita Yo, akhiri sama-sama, sesi Bu. kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu, warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Sodik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Pak Dani, alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah kabar baik, Pak.
Pak, ada apa tadi Pak? Ngajakin ketemu nih? Ada yang bisa saya bantu Pak? Hmm. Iya Pak Dani, saya agak galau akhir-akhir ini dengan guru-guru saya. Guru-guru saya di sini agak kurang kreatif dalam menyajikan media pembelajaran untuk anak-anak. Jadi dari guru-guru hanya beberapa yang memiliki inovasi untuk menyajikan media pembelajaran yang bervariasi, Pak. Oh, jadi guru-guru Pak Sodik ini cenderung menggunakan media yang itu saja tanpa ada inovasi. Begitu Pak, kira-kira? Benar, Pak Dani, benar sekali. Oh, setelah mendengar cerita dari Pak Sodik ini, apa Pak Sodik harapkan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Kira-kira. Ya, saya berharap dengan pertemuan kita ini, saya dapat menemukan solusi berupa ide-ide untuk meningkatkan semangat, inovasi guru-guru saya dalam menyajikan media pembelajaran yang lebih bervariasi dalam proses pembelajaran nanti, Pak. Gitu. Oh, begitu, Pak. Oh, begitu. Baik, baik, Pak. Baik, Pak Sodik. Kita identifikasi dulu nih, Pak, kira-kira. Baik, Pak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, guru-guru Pak Sodik ini ada pada angka berapa ya? Yang sudah menyajikan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran hari-harinya, Pak? Masih minim, Pak. Menurut saya ada di angka 4 aja, Pak Dani. Karena baru beberapa saja Ya. yang saya lihat menggunakan media yang bervariasi. Setelah saya mengadakan supervisi akademik di kelas. Oh, begitu, Pak ya. Pada angka berapa nih Pak Sodik kepada guru-guru dalam membuat dan menyajikan media pembelajaran yang lebih bervariasi setelah proses coaching ini? Harapan Bapak nanti misalnya guru Bapak tuh ada di angka berapa? Ya. Di skala Saya berapa berharap, lah kira-kira Pak? baik Pak, baik. Saya berharap teman-teman saya nanti berada di angka 7 atau 8 gitulah Pak. Minimal guru-guru saya lebih bersemangat dalam menciptakan media pembelajaran yang lebih bervariasi dengan kesadaran diri yang penuh. Menurut saya ya 7 dan 8 gitulah Pak. Oh iya Pak. Kira-kira nih Pak, menurut Pak Sodik sendiri nih, apa yang menjadi hambatan guru-guru di sekolah Pak Sodik nih yang belum menyajikan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajarannya di sekolah, di kelasnya? Iya Pak, setelah saya telusuri penyebabnya, termasuk dari supervisi akademik itu juga, rata-rata teman-teman itu masih kurang kreatif. Kemudian salah satunya kurang kreatif juga penyebabnya karena kurang paham teknologi dalam berinovasi dalam membuat media pembelajaran, Pak. Gitu Pak ya. Kalau boleh saya tahu dukungan apa yang bisa Pak Sodik dapat lakukan untuk meningkatkan kreativitas guru pada sekolah Pak Sodik nantinya nih, sehingga bisa membuat media pembelajaran yang berinovasi, menciptakan media yang lebih bervariasi? Menurut saya, kami ingin mengadakan in-house training atau IHT atau kegiatan memotivasi guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan supaya mereka lebih berinovasi dalam membuat dan menyajikan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Bisa juga saya melakukan pendekatan personal dengan melakukan monitoring atau melakukan mentoring kepada guru-guru saya terkait dengan inovasi dalam pembuatan media pembelajaran melalui teknologi seperti pembuatan aplikasi Canva, atau KineMaster, PowerPoint dan sebagainya, Pak. Itu Pak menurut saya, Pak. Wah, sangat bagus Pak, sangat luar biasa Pak ide Pak Sodik ini. Kira-kira nih Pak, dalam waktu dekat ini mana dulu nih yang bisa Pak Sodik aplikasikan dengan guru-guru Bapak nih?
Menurut saya yang paling murah, yang paling cepat yang dilaksanakan itu pendekatan personal melalui mentoring terlebih dahulu, Pak. Sepertinya dengan memberikan motivasi agar guru-guru saya tadi lebih tertarik dalam membuat media pembelajaran yang bervariasi, terutama dalam memanfaatkan teknologi seperti Canva, KineMaster, dan PowerPoint, Pak. Mantap, Pak. Kira-kira nih, Pak, kalau berbicara seperti itu, kapan rencana pertama Pak Sodik akan melaksanakannya, Pak? Ide-ide Bapak. Saya pengennya sih minggu depan, Pak. Saya pengennya minggu depan setelah saya menyiapkan bahan untuk materinya secara sederhana sehingga mudah dipahami dan cepat diaplikasikan oleh guru-guru saya. Jadi kan katanya lebih cepat lebih baik, Pak. Iya, mantap, Pak. Baik, Pak. Semoga rencana Bapak nanti dapat membantu guru-guru dalam membuat dan menyajikan media yang lebih bervariasi dalam proses pembelajaran dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Begitu kan, Pak, ya? Amin, amin. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Baiklah, Pak. Sepertinya kita sudah mendapatkan apa yang harus Pak Sodik harapkan nih di awal pertemuan kita tadi. Kira-kira, Pak, bagaimana perasaan Pak Sodik sendiri setelah melakukan proses coaching ini, Pak? Alhamdulillah, Pak, sangat senang Pak Dhani telah bantu saya. Saya sudah menemukan beberapa solusi yang bisa saya lakukan nanti ke depannya untuk memotivasi guru-guru saya dalam menjadikan media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan bervariasi. Mudah-mudahan lah, Pak. Mohon doanya ya, Pak. Oh, amin. Iya, pasti, Pak, pasti. Baik, Pak. Sepertinya sesi coaching kita sudah akan berakhir nih, Pak. Apakah ada yang Pak Sodik ingin sampaikan, Pak? Sampaikan lagi, kira-kira, Pak? Saya rasa cukup, Pak. Pokoknya kami berterima kasih sekali sama Bapak. Dengan coaching ini tercetus pula ide-ide saya, solusi yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih banyak ya, Pak. Yo, sama-sama, Pak. Baiklah, Pak, ya. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akhiri proses coaching ini. Dan saya tunggu kabar kemajuan dari rencana yang Bapak Sodik rencanakan tadi. Pastinya sangat seru sekali nih, ya kan, Pak? Mungkin 2 minggu lagi kita bolehlah bertemu kembali untuk mengkalibrasi hasil. Boleh? Siap. Kira-kira, Pak? Siap, Pak. Seperti itu? Siap. Insya Allah nanti saya akan hubungi Pak Dhani lagi setelah saya melakukan kegiatan saya nanti. Gitu, Pak. Baik. Saya tunggu, Pak, ya. Siap. Oke lah, Pak. Karena semuanya sudah sesuai dengan rencana Bapak. Berhubung jam pun jam agak menuju siang, ya, Pak, ya. Saya akhiri dulu, Pak, ya, sesi coaching ini. Berhubung saya ada jam pelajaran di kelas. Saya akhiri, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Siang, Pak Dhani. Ya, siang, Bu. Ya, Bu. Baik, tadi Pak Dhani sudah melakukan proses coaching dengan Pak Sodik. Bagaimana, Pak, perasaannya? Alhamdulillah, Bu. Kabar sudah baik, Bu. Alhamdulillah, perasaannya. Alhamdulillah, perasaannya sangat-sangat bahagia. Itulah kira-kira, Bu. Baik. Jadi setelah melakukan proses coaching tadi bersama dengan Pak Sodik, ya, menurut Pak Dhani, kira-kira apa yang Pak Dhani lakukan itu apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang Pak Dhani paparkan tadi? Alhamdulillah, kalau menurut saya, Bu, sudah sesuai nih. Sudah, Bu. Karena saya sudah menggunakan alur Tirta dalam proses coachingnya. Ya. Dengan tadi yang saya lakukan, dengan menanyakan tujuan, habis itu mengidentifikasi masalah, dan juga menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab setelah proses coaching kepada coach saya tadi, Bu. Baik.
Jadi menurut saya sih tadi sepanjang saya melakukan observasi terhadap Pak Dani dalam proses coaching, memang Pak Dani sudah melaksanakan alur tirta dalam proses coaching yang Pak Dani lakukan. Pak Dani juga telah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang tadi terlihat sangat bagus ya Pak Dani ya. Pak Dani sudah melakukan proses coaching itu secara interaktif dan tidak kaku. Kemudian juga ada di situ proses kreatif di mana terlihat Pak Dani sudah melakukannya dengan menanyakan beberapa tantangan, kekuatan, serta solusi atas permasalahan coaching gitu kan. Terus Pak Dani juga sudah mencoba nih membuat pertanyaan berbobot. Sehingga tergali ya potensi coaching dalam menemukan potensinya sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya sih itu sudah sesuai dengan harapan Pak Dani yang menginginkan tadi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu meningkat begitu pada saat proses coaching ini. Begitu ya Pak Dani ya? Iya Bu. Terima kasih Bu atas penilaiannya Bu. Baik, satu pertanyaan nih terakhir Pak Dani. Kira-kira apa sih kompetensi yang Pak Dani inginkan untuk dikembangkan dalam proses coaching di masa yang akan datang? Berarti kompetisi yang ingin saya kembangkan lagi kan menurut Bu kan? Iya, betul. Mungkin saya nantinya ya Bu, itu sih menurut saya pada proses coaching ini, sehingga coach saya sendiri atau klien saya merasa lebih nyaman menceritakan masalah kepada saya, itu Bu. Jadi Pak Dani ingin meningkatkan penerapan kemitraan begitu ya Pak Dani ya? Ya Bu. Baik Pak Dani, sepertinya sudah cukup pertemuan kita pada sesi ini. Mungkin kita akan sambung lagi ya Pak Dani di kesempatan lainnya, gitu? Iya Bu, boleh Bu. Baik Pak Dani, saya akhiri sesi kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.